Bakso aci kuah ala dapur barokah cek. Hai, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya mau masak bakso aci ya teman-teman ya. Berikut bahan-bahannya dan cara membuatnya. Selamat menyaksikan. Tepung tapioka dan tepung terigu, 1 sendok teh garam dan merica bubuk, bawang putih, sayur kol, penyedap rasa, mie keriting atau mie bakso, jamur tiram, daun bawang dan seledri. Berikut tampilan semua bahan-bahannya tadi ya teman-teman. Dan itu ada tahu goreng. Untuk tahu gorengnya nanti mau saya isi aci ya teman-teman. Dan resepnya bisa scroll di beranda saya karena saya sudah pernah buat tahu aci kuah. Selanjutnya ini saya mau sisihkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan yang pertama ini saya mau menghaluskan bawang putih dan juga merica bubuk tadi. Untuk bawang putihnya saya pakai 7 biji ya teman-teman, opsional karena saya buatnya enggak terlalu banyak, jadi saya bawang putihnya pakai 7 saja. Dan itu saya tambahkan garam dan juga merica bubuknya tadi. Untuk garamnya opsional ya teman-teman, yaitu tadi tak masukkan sedikit dulu, nanti kalau kurang asin saya tambahkan lagi. Dan setelah sudah halus saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini saya mau bersihkan mejanya. Ini saya mau cincang seledrinya terlebih dahulu. Setelah selesai, ini saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut, saya mau cincang daun bawangnya. Untuk daun bawangnya dan juga seledrinya nanti mau saya buat toppingan buat adonan acinya ya teman-teman. Plus sama kuahnya aci. Selesai dan sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tampilannya daun bawang dan juga seledrinya. Dan lanjut ini saya mau cincang jamur. Untuk jamurnya rencananya mau tak kasih nih dalamnya aci gitu ya teman-teman ya. Tapi kok yo ndak jadi, soalnya anak saya nggak suka yang kenyal-kenyal. Jadi toh setelah tak cincang seperti itu, saya haluskan pakai chopper ya teman-teman. Jadi tak masukin di adonannya. Seperti itulah pokoknya.
Setelah sudah halus itu saya copot pisaunya terlebih dahulu ya teman-teman, dan ini mau saya bersihkan ya sisi-sisinya cuper itu tadi, soalnya jamurnya nempel-nempel di sisinya. Dan lanjut ini saya mau buat adonannya aci ya teman-teman. Sebelumnya ini saya mau panaskan air terlebih dahulu. Untuk airnya kurang lebih saya pakai 500 ml ya teman-teman ya, tapi enggak saya pakai semua. Ini saya masukkan 2 centong terigu. Lanjut saya masukkan jamurnya yang sudah dicuper tadi. Lanjut itu saya masukkan bumbu halusnya ya teman-teman. Dan daun bawangnya. Dan secukupnya daun seledri. Setelah itu ini saya mau masukkan airnya ya teman-teman ya. Airnya enggak begitu mendidih sekali. Anget-anget kukus saja untuk mematangkan terigunya. Ini airnya saya masukkan sedikit demi sedikit sembari saya aduk-aduk adonannya. Masukkan 1 bungkus penyedap rasa, opsional ya teman-teman ya untuk penyedapnya ya. Dan aduk-aduk sampai adonan kalis. Kalau dirasa adonan sudah kalis, ini saya mau masukkan tepung tapiokanya ya teman-teman. Untuk tepung tapiokanya itu saya masukkan 3 sirus dulu ya teman-teman. Itu saya belinya kemasan yang setengah kiloan. Kurang lebih saya makainya 450 gram tepung tapioka. Tapi saya masukkannya sedikit demi sedikit. Sembari menyesuaikan adonan tepung ya teman-teman ya. Biasanya saya buatnya 1:1. Ini tadi nyoba pengen yang agak banyak tapiokanya biar kenyil-kenyilnya itu tuh rasa gitu. Berhubung saya kesulitan ngaduknya pakai centong ya teman-teman ya, ini saya lanjut pakai tangan dan saya sudah cuci tangan ya teman-teman ya. Hihi. Setelah selesai itu saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman, dan itu ada sisa tapiokanya tadi itu mau tak pakai baluran tangan sama piringnya buat tempat yang sudah dicetakin biar nggak lengket. Dan tapi ternyata ya teman-teman ya, setelah saya nyetak beberapa di piring kok ternyata lengket. Akhirnya jadinya saya nyetaknya langsung tak masuk nih di dalam panci yang sudah ada air mendidihnya. Ini nyetaknya masih saya lanjut ya teman-teman, soalnya saya tidak tahu kalau bakal kelet, dan tuh saya keinget oh iya saya belum ngangetin air yang buat ngerebus tadi. Setelah dapat 6 bijian saya lanjut memanaskan air untuk ngerebus acinya nanti. Lalu saya nyalakan kompor dan ini lanjut nyetak lagi ya teman-teman. Kurang lebih saya tadi dapat 15-an biji ya. Kalau lama-lama gitu meletre.
rata ndek piring gitu loh ya teman-teman. Jadi ini nggak saya lanjutin, terus saya nunggu airnya mendidih saja. Terus sekalinya nyetak langsung saya masukkan ndek air yang mendidih tadi. Untuk airnya ini saya tambahkan sedikit minyak ya teman-teman biar nggak lengket, sama sedikit garam biar rasanya itu asinnya nggak hilang. Biasanya kalau direbus gitu kan asinnya menurut saya yang dek aci itu malah berkurang gitu loh, asinnya kurang. Dan ini saya masukkan adonannya ya teman-teman, yaitu adonan yang meleter-meleter tadi udah saya benerin sebagian sudah saya dadak gitu. Akhirnya ya wes kan sama saya nyetaknya langsung saya masukkan dek airnya. Selesai ya teman-teman nyetaknya. Ini saya rebus kurang lebih 15 menitan sampai adonannya ngambang di permukaan air ya teman-teman, yaitu tak aduk-aduk. Yang baru-baru tadi masih lengket soalnya di bawah, tapi enggak saya aduk lagi, takutnya nanti pecah. Dan ini setelah 15 menitan ya teman-teman ya. Ini mau saya sisihkan terlebih dahulu di dalam panci saja, dan saya mau siapkan panci kukus untuk mengukus aci yang sudah direbus tadi biar lebih tanak saja ya teman-teman ya. Dan ini saya mau masukkan adonan acinya yang tahu tadi ya teman-teman ya. Acinya sama kayak yang bakso aci bulat tadi, cuman ini tak masuk di dalam tahu saja begitu. Kenapa enggak saya rebus? Karena kemarin pas buat itu saya rebus coplok ya teman-teman ya, acinya sama tahunya. Kalau tahu aci saya suka langsung dikukus saja, matangnya juga merata ya teman-teman, juga tanak. Kurang lebih ini ngukusnya saya 10 menitan biar semuanya tanak saja ya teman-teman. Setelah 10 menit ini saya mau cek dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah rasanya sesuai dengan lidah saya ya teman-teman ya. Dan lanjut ini saya mau buat kuahnya. Untuk kuahnya itu saya tambahkan gajian daging sapi ya teman-teman ya. Gajian sapi, nggak ada dagingnya, gajian sapinya. Ketepaan ada saja di freezer. Itu saya rebus kurang lebih 15 menit ya teman-teman ya. Setelah mendidih itu mau saya hilangkan busa-busanya ya teman-teman ya.
busa-busanya gajian itu ya teman-teman ya. Lanjut, ini saya mau masukkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya itu tadi bawang putih, bawang merah, merica, sama garam, dan juga ada daun bawang ya teman-teman ya. Maaf tadi nggak kerekod. Mempersingkat waktu saja ya teman-teman ya. Kurang lebih airnya tadi saya pakai 500 ml, berhubung kurang itu tak tambahin lagi 250 ml. Dan ini saya tambahkan sedikit penyedap rasa. Tadi kan garamnya sudah banyak pas saya ngulek bumbu halusnya. Jadi ini rasanya menurut saya sudah pas. Lalu itu saya masukkan daun bawang dan sisa seledri tadi. Seledrinya tak pakai semua ya teman-teman, biar seger. Daun bawangnya sebagian ikut tak goreng, sebagian tak masuk nih yang seger-seger seperti itu. Mentah tak masuk nih langsung di kuahe. Dan rasanya mantap teman-teman. Pokoknya sesuai lah ya dengan lidah saya. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Ini saya mau ngerebus mie terlebih dahulu ya teman-teman ya, kelupaan tadi. Ini saya ngerebus mie-nya. Rencananya tadi saya pakai mie-nya 2 papan ya teman-teman. Ternyata kok sedikit, jadi tak tambahin setengah papan. Setelah matang itu minyak saya tiriskan ya teman-teman ya. Lanjut, ini saya mau cincang-cincang sayur kolnya ya teman-teman. Untuk sayur kolnya saya pakai setengah bungkul saja ya teman-teman ya. Setelah selesai itu saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan ini saya mau mindah minyak ke mangkok yang lebih kecil supaya nggak terlalu nyita tempat. Untuk toppingannya saya pakai tahu putih ya teman-teman ya, tahu rebus. Dan ini ada saus tomat. Ini saya mau buat sambelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk sambelnya saya cuma pakai cabai biasa tak cuci ya teman-teman ya. Jadi tidak saya rebus ataupun saya goreng terlebih dahulu cabainya. Itu cabainya mentah langsung saya ulek. Soalnya saya masih punya sisa sambal yang buat mie pedes-pedesan kemarin. Sambelnya pakai cabai bubuk terus dicampur sama minyak bawang gitu ya teman-teman ya. Jatuhnya nanti kayak seperti bakso aci ala Bandungan kayak gitu loh ya teman-teman, mungkin ya. Kurang tahu ya saya, soalnya yang buat sambelnya adik saya. Dan ini saatnya saya ngicipi ya teman-teman ya. Itu saya ngambil tahu aci, bakso aci, dan perintilan-perintilannya. Setelah semuanya selesai ini saya tambahkan kuahnya ya teman-teman ya. Seger tampilan kuahnya ya teman-teman ya.
Alhamdulillah, rasanya sesuai dengan lidah saya ya teman-teman ya. Ini bakso aci ala saya saja, yang biasa saya buat di rumah. Dan itu saya tambahkan sambelnya. Dan ini sambal yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Sisanya buat pedes-pedesan mie. Lalu saya tambahkan sedikit saus dan kecap manis sedikit ya teman-teman. Dan ini tampilannya setelah saya aduk-aduk ya teman-teman, dan saya mau ngicipi. Itu saya ngambil kuahnya, terus sekarang mie-nya. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Mantap. Dan ini tampilan semua topping-toppingan dan bakso acinya ya teman-teman. Itu ada kuah. Dan ini porsi saya. Dan terima kasih sudah mampir ke halaman saya, dan nantikan video resep dan kegiatan-kegiatan saya selanjutnya. Bisa di-request, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.